Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Di sini saya Letia Sarani dan ditemani oleh Bulan Tasya sebagai pembawa acara kali ini mengucapkan selamat datang di acara Talkshow Pramuka yang bertema pengenalan dan mewujudkan pramuka relevan dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum kita ke pembahasan, boleh nih kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Vindasya Luhur Persada. Saya Ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Timur, masa bakti 2017-2022. Nama saya Nurvidia, saat ini diamanatkan sebagai Ketua DKD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Halo Kak Evin, halo Kak Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum tahu nih Kak arti dari DKD dan DKC. Boleh tolong jelaskan? Ya, jadi sebenarnya dasarnya itu adalah Dewan Kerja ya. Jadi kalau Dewan Kerja itu di sini posisinya adalah wadah pembinaan bagi penegak dan pandega yang menjadi badan integral kuartir. Nah, kalau daerah itu jadinya adanya di tingkat provinsi, kalau di cabang bisa Kak Evin yang jelasin. Ya, kalau tadi di daerah, kalau DKD itu di tingkat provinsi, kalau di DKC itu di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kita adanya kalau di Jakarta Timur ini berarti kita adanya di wali kota, tingkat kota madya Jakarta Timur. Nah, selama kakak menjabat nih Kak, kegiatan apa saja Kak yang udah dilakukan oleh DKC dan DKD? Ya, kalau di DKC sendiri, kalau di tahun ini kita belum baru memulai. Tapi kalau untuk di tahun kebelakang yang sudah dari 2017 sampai 2022, salah satunya ada Dian Pinsat, ada KPDK, ada kemarin Kemah Dewan Kerja, terus ada Giat Prestasi juga ada, Giat Prestasi Jakarta Timur. Mungkin di tingkat DKD-nya, di Kuardanya. Kalau untuk program yang sudah kami laksanakan, yang termasuk program DKD itu di tahun lalu itu kita ada pelatihan tim cyber pramuka, terus pendidikan dasar desain grafis, ada pemilihan Abang None Pramuka DKI Jakarta, terus pendidikan dasar Brigade Penolong. Dan untuk partisipasi juga kita sudah ikut kegiatan yang di Kemah Budaya Pramuka Jakarta, Kemah Budaya Pramuka Sejawa. Itu di Yogyakarta. Terus kita ada juga Pertikawan, Kemnaskes, cukup banyak untuk di tahun 2019. Kalau di tahun 2020 itu kita baru ada satu kegiatan, itu Festival HUT Kota Jakarta secara daring karena posisinya kan tahun ini lagi corona. Iya. Terus sih Kak, mungkin banyak juga nih Kak dari kakak-kakak sekalian yang belum tahu syarat-syaratnya Kak untuk menjadi Dewan Kerja Cabang maupun Dewan Kerja Daerah. Baik, jadi kalau untuk persyaratan secara umum bisa dilihat di PPDK 005 tahun 2017. Di situ pertama biasanya ada usia. Usia untuk memulai itu kita sekarang ada ditentukan 18 tahun dan maksimalnya 23 tahun. Terus minimal penegak bantara, aktif di gugus depan, dibuktikan dengan surat rekomendasi gugus depan tentunya. Terus kalau untuk persyaratan yang lain itu jatuhnya di syarat khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan di Dewan Kerjanya masing-masing. Silakan Kak. Iya, misalnya kayak yang syarat khusus itu kayak kalau di tingkat cabang mau masuk DKC berarti dia harus punya rekomendasi dari Dewan Kerja Rantingnya. Terus kayak kemarin kita Jakarta Timur PAW, karena kita membutuhkan ada yang bisa menyetir, jadi kita tambahin di situ harus ada yang bisa menyetir seperti itu. Jadi kalau untuk syarat umumnya sih semua Dewan Kerja baik di tingkat ranting, cabang, daerah sampai nasional itu pasti sama gitu Kak. Terus sih Kak, kan tadi ada surat rekomendasi ya Kak dari ranting ataupun dari cabang. Itu apakah harus menjadi Dewan Kerja Ranting dulu baru ke cabang atau bisa dari anggota luar? Siapa yang jawab nih? Ya. Dulu. Kalau tadi kita bilang itu tergantung kemauan di Dewan Kerjanya. Ada yang memperbolehkan boleh langsung misalkan DKD diperbolehkan dari DKR langsung ke DKD. Tapi kalau misalkan di cabangnya misalkan dia sudah persetujuannya dan kesepakatan di seluruh ranting itu harus DKC dulu baru boleh DKD,
itu udah kewenangan dari wilayahnya masing-masing gitu. Berarti tergantung ya Kak. Nah Kak, prestasi apa aja sih yang udah dicapai oleh DKR dan DKD? DKC dan DKD? Kalau kita ditanya untuk prestasi, sejujurnya bisa dibilang ini bukan wadahnya kita untuk dibilang kita harus berprestasi, karena kita di sini dibina untuk membentuk mempersiapkan diri nih para penegak Pandega itu menjadi calon pengurus di kuartir. Jadi bukan kita yang diminta untuk berprestasi. Di sini kita justru dituntut gimana caranya kita membuat wadah kegiatan ataupun wadah pembinaan yang membuat penegak dan Pandega se-DKI Jakarta itu bisa berprestasi. Gitu. Intinya kalau di Dewan Kerja itu kita yang memfasilitasi, bukan kita yang mendapat tapi kita yang membuat. Bagaimana caranya teman-teman penegak Pandega itu bisa punya prestasi di kepramukaan gitu. Terus sih Kak, kan Kak Evin dan Kak Dia sebagai pemimpin nih Kak di DKC dan DKD pasti banyak mengalami tekanan-tekanan atau suka dukanya gitu Kak. Nah, dalam mengatasi tekanan itu bagaimana sih Kak? Siapa duluan ya duluan? Yang suka ditekan. Berasa nih kayaknya dituduh banyak tekanan. Kalau dibilang pasti ya tekanan itu secara sadar nggak sadar pasti kita bisa rasain. Kalau ini dari pribadi saya, ketika saya merasa tertekan sebagai ketua tentunya, yang pertama saya lakukan itu refleksi diri. Saya berdoa. Mungkin emang tekanan itu bisa jadi kayak yang orang bilang, semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa. Jadi saya doa, saya semoga emang saya itu pohon yang kuat, saya bisa tahan dari angin ini. Terus kalau untuk saya misalkan udah benar-benar tertekan, apa yang menjadi beban di diri saya itu dilepas dulu. Anggap aja ini beban itu kayak tas. Jadi tasnya dilepas dulu, kita taruh dulu biar punggungnya enakan. Kalau udah enakan baru dipakai lagi tasnya gitu. Kalau kita udah stres ngelakuin sesuatu, udah tertekan, pusing, terus dipaksain jalanin, pasti biasanya hasilnya ujung-ujungnya nggak enak gitu, nggak maksimal gitu. Jadi makanya sering kan kita bilang kalau udah capek udah istirahat dulu. Nah itu fungsinya. Jadi kalau udah saya tertekan banget pasti saya istirahat dulu biar siap lagi menerima tekanan. Untuk Kak Evin? Ya, yang pasti mah nggak jauh beda. Kalau yang namanya tekanan kan gimana kalau saya apa tadi namanya? Ya, mengatasi tekanan tersebut tuh melewat kayak karena saya suka main, jadi saya paling refresh dulu kemana pergi. Terus kalau misalnya tekanannya belum terlalu lihat tekanannya dulu, tekanannya itu dalam hal apa dulu. Kalau misalnya tekanannya karena suatu kegiatan atau apa ya pasti selesaikan dulu. Kalau enggak komunikasi dulu sama yang lain. Terus jelas saya pasti komunikasi sama teman-teman di DKR juga biar tekanan itu bisa dilewatin bareng-bareng gitu. Terus mungkin nih Kak, dari kakak-kakak sekalian masih banyak yang mau tahu tentang DKC dan DKD. Mungkin bisa dicantumkan sosial medianya. Ya, kalau mau tahu kegiatannya, khususnya karena kita di Jakarta Timur, mau tahu kegiatan tentang Jakarta Timur, itu bisa follow IG DKC dengan di @DKCJaktim. Sambung semua. Instagram. YouTube juga ada DKC Jaktim sama. YouTube DKC Jaktim. Buat DKD-nya Kak? Kalau di DKD itu di @DKD Jakarta. @DKD Jakarta. Terus kalau untuk YouTube juga ada DKD DKI Jakarta. Kalau untuk mau tahu kegiatan DKD nggak cukup DKD aja, bisa follow semua DKC dan DKR se-DKI, itu pasti semua update. Nah, kalian yang kepo soal kegiatan-kegiatan di DKD dan DKC, boleh nih nge-follow Instagramnya. Nah, sesudah berbincang-bincang dengan kakak-kakak sekalian, kami jadi banyak tahu dan wawasan kami jadi berkembang. Nah, sebelum kita benar-benar menutup acara talk show kali ini, boleh nih sepatah dua patah kata untuk memotivasi kita semua. Motivasi nih, ya. Ini motivasi yang sering saya pakai untuk diri saya sendiri. Bahasa Inggris sedikit sih ya. Life is like a camera. Jadi hidup itu kayak kamera. Kalau kamu mau dapat hasil yang bagus, fokus di satu tujuan. Dan ketika kamu udah merasa puas di satu tujuan itu, baru boleh beralih ke cari objek lain.
gitu. Jadi jangan puas di satu, cari objek lain, tapi kalau belum dapat yang bagus dari satu, jangan dulu pindah. Gitu. Intinya jangan menyerah ya Kak. Iya. Untuk Kak Evin? Kalau saya paling kata-kata yang sering saya dengar dari ustadz saya, ustadz yang ada di Jakarta Timur juga. Jadi kalau kata ustadz saya itu, jadilah tinggi tanpa harus merendahkan, jadilah mulia harus tanpa harus panjangan. Bila jadi maksudnya di sini, jadi kita kalau misalnya kita mau ada di atas ya kita jangan sampai lupa sama yang teman-teman yang di bawah. Itu terus maju, jangan sampai yang kita mau karena kita udah di atas jadi kita ke bawah tuh nggak mau lagi gitu, sombong, ngerasa karena kita udah tinggi padahal kita ada di atas karena mereka kan gitu. Jadi intinya kalau kita udah ada di atas kita nggak boleh sombong ya kayak. Oke, terima kasih kepada Kak Evin dan Kak Dia sebagai narasumber atas waktunya dan telah menyempatkan diri hadir dan berpartisipasi dalam acara Talkshow Pramuka kali ini. Kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.